Masih menyaksikan Earning Report CNBC Indonesia, masih bersama saya Serliana Salsabila. Kita akan lanjutkan dialognya atau ulasannya seputar kinerja full year MMIX di tahun 2025 dan rencana bisnis di 2026. Masih bersama saya, Founder and CEO PT Multimedika Internasional Tbk atau MMIX, Bapak Mengki Mangarek. Pak Mengki, kita lanjutkan perbincangannya Pak. Ini tadi kan sudah ada fokus ke beberapa lini produk. Ini salah satunya juga mungkin boleh sedikit dibahas Pak, review dan juga rencana bisnis lini mini di Mini Wipes dan juga Travel Wipes ini seperti apa Pak? Jadi sekarang sudah banyak sekali kategori baru yang kita lihat di personal care yang cukup tumbuh bagus. Antara lain adalah di Mini Wipes atau Travel Wipes yang sangat luas dipakai. Khususnya kita sekarang sudah kembali after pasca pandemik, kita sudah mulai travel kembali. Mereka mencari yang satu yang lifestyle driven, practical dan juga on the go, artinya grab and go untuk kemana-mana kita pakai. Dan tisu kering ini juga sudah geser ke tisu basah karena mungkin lebih praktikal, jadi bisa multifunction. Selain untuk makeup removal, dia juga sangat praktis kalau dibawa kemana-mana. Nah, kita lihat di pertumbuhan kita juga di urban, semakin banyak orang traveling, baik di rest area atau kita ke MRT atau di KAI ataupun di airport. Jadi dengan mobilitas kita semakin tinggi atau pulih, makanya kita lihat produk-produk ini sangat cukup kosong, karena yang lain itu sudah banyak sekali kalau tisu basah biasa, wet tissue atau baby tissue. Tapi yang ini belum ada yang garap, dan kita MMIX melihat peluang ini cukup bagus. Buktinya kita sudah banyak sekali pesanan dari mini-mini retail dan mereka pertumbuhannya cukup bagus di saat ini. Jadi mereka anak-anak sekarang ditambah dengan IP atau dikasih satu karakter tertentu, kalau kita lihat di convenience store itu sangat laku banget. Betul Pak, iya. Termasuk saya Pak, salah satunya. Iya. Jadi collectible atau memang untuk dipakai untuk grab and go, kira-kira gitu. Oke, jadi memang melihat peluang, apalagi untuk marketnya sekarang lebih luas lagi. Betul. Mungkin Gen Z, milenial juga yang nggak mau ribet. Betul. Pengennya yang gampang, yang mudah saja, handy grab and go. Ya, handy and go, jadi itu sangat pakai. Dan Indonesia sangat panas, jadi kadang-kadang perlu tisu untuk freshening lah, untuk touch up atau freshening, kira-kira gitu. Betul sekali. Nah, di awal 2026 juga ini MMIX sudah mulai menghadirkan beberapa inovasi produk-produk baru ya Pak ya? Ya, betul. Bisa jelaskan mungkin produk apa saja yang diluncurkan, serta mungkin apa sih Pak unique selling proposition yang membedakan dengan mungkin kompetitor saat ini? Sekarang banyak sekali anak-anak itu sukanya tisu yang bisa masuk dalam tas atau pouch. Jadi kita lihat ini wet tissue. Jadi mini wet tissue ini bakal berkembang. Itu juga didukung dengan banyak sekali sekarang smart buyer. Mereka juga mau yang lebih hygiene, lebih bisa untuk lingkungan, ramah lingkungan, maupun juga untuk aman di kulit. Mereka sekarang sebelum beli satu produk, mereka suka review, mereka lihat. Jadi mereka kadang-kadang melihat, oh cari dong tisu yang lebih higienis atau lebih hypoallergic. Karena banyak sekali orang Indonesia juga punya kena masalah kulit sensitif. Jadi kita juga memasarkan selain wet tissue, kita memasarkan bambu tissue. Karena bambu tissue kita sudah termasuk yang pionir, bambu tissue putih pertama di Indonesia yang sudah melewati uji klinis toksisitas maupun iritasi. Jadi kadang-kadang tanpa sadar kita jerawatan atau kita kadang-kadang kena ruam atau eksema istilahnya. Kenapa? Karena tisu kita tidak pakai yang higienis. Banyak sekali produsen, saya nggak bilang siapa, tapi yang suka memakai bahan-bahan yang tidak higienis atau recycle. Sehingga akibatnya kadang-kadang buat jangka panjang tidak baik. Yang kedua, banyak orang konotasi tisu bambu itu coklat. Dan ini hampir tidak ada bedanya dengan tisu-tisu recycle. Kami yang pertama kali meluncurkan tisu bambu putih pertama di Indonesia. Dan animonya cukup bagus, 3 kali lipat sampai 300% dibandingkan tisu bambu yang non putih atau yang non istilah dermatologi tested. Itu yang ketiga, kita juga meluncurkan air-air alkali water yang sehat dan juga bagus untuk kesehatan. Kita klaim itu untuk membantu dehidrasi dan pH-nya tinggi, tentu baik untuk kecantikan maupun kesehatan. Jadi balance. Jadi kalau tidur lebih tenang, kita juga tidak ada masalah GERD lagi bisa hilang. Jadi kita fokus MMI itu uniknya adalah kita consumer good tapi yang background kita dari healthcare. Jadi kita kombinasi itu yang di dalam produk kita. Setiap peluncuran produk kita sudah melakukan R&D dan penelitian. Dan akibatnya kita tidak masuk ke mass market produk, tidak masuk ke red ocean tapi ke blue ocean yang khusus. Jadi misalnya contoh tisu basah kita yang antiseptik. Kita tidak masuk ke baby tissue atau tidak masuk ke wet tissue biasa. Jadi memang beda.
Kira-kira ini. Oke, jadi untuk mungkin formulasi produk, pembuatan produk sendiri, R&D-nya sendiri itu melihat apa Betul. kebutuhan konsumen ya Pak ya? Iya. Oke, nah kalau kita lihat dengan kinerja yang sudah kembali positif saat ini, bagaimana outlook bisnis MMIX di tahun 2026 Pak? Apakah memang perusahaan ini menargetkan pertumbuhan yang lebih agresif dari sisi penjualan maupun dari ekspansi? Kita sudah mulai lokalisasi pabrik kita di Indonesia. Sejak dari kitanya trading atau impor, sekarang pabrik diaper kita akan buka di, kalau nggak ada halangan, kuartal 2 tahun ini. Kalau kita sudah buka, berarti kita akan berharap dari anak perusahaan kita maupun dari kita sendiri untuk bertumbuh sangat agresif dan lincah. Artinya gini, teknologi yang kita gunakan di pabrik kita yang baru itu 900 diaper per menit. Itu pertama di Indonesia, belum ada yang ini. Kita mungkin bisa bandingkan dengan yang tradisional, mereka menggunakan teknologi diapernya pulp atau cotton atau kapas sehingga itu lebih tebal. Sedangkan Indonesia sekarang iklimnya panas banget. Ada El Nino, El Nina, you name it, dan orang kita suhu setiap hari makin lama, makin tahun makin naik antara setengah sampai 1 derajat. Mereka jarang melakukan inovasi seperti di Jepang atau Jerman yang sekarang pakai popoknya lebih tipis. Kalau kita tahu standar produk hygiene itu dari Jepang, mereka sudah memakai SAP. Jadi seperti memakai diaper kayaknya tanpa pakai diaper. Ini nyaman. Seamless. Benar, seamless ya. Baik untuk itu, dan kita juga akan launching produk untuk sanitary napkin atau pembalut wanita. Nah, ini teknologi ini yang kita hadapkan ini yang akan membuat landasan kita lebih stabil. Karena ini consumer good yang akan kembali setiap hari, jadi ada recurrent income. Jadi kita tidak mau cari orang yang belinya musiman, tapi tiap hari beli. Makanya target tahun ini cukup agresif, kita target dari di atas 200 miliar, itu akan lari ke mendekati 300 miliar. Itu yang kita kembangkan. Di sisi lain, kita akan fokus ke general trade atau pasar tradisional yang memang akan menyumbang tahun depan kita perkirakan naik 60%. Dibandingkan pasar yang kita sudah kuasai itu modern trade ya. Dan ini juga kita akan fokus ke channel-channel social commerce atau e-commerce. Nah, 3 ini akan menjadi penopang kita. Selain menambah SKU atau melakukan lokalisasi pabrik, kita menambah channel dan kita juga akan melakukan portfolio diversification dengan produk-produk yang lebih high margin. Oke, baik. Nah, ini selain ekspansi mungkin Pak Mengki, bagaimana untuk strategi MMIX sendiri untuk menjaga efisiensi biaya, Pak? Kayak sempat juga berhasil untuk menurunkan atau mengefisiensi biaya. Nah, terutama kalau kita lihat sekarang fluktuasi harga bahan baku, dinamika daya beli masyarakat, ini bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya isu geopolitik dan perang di Iran dan Amerika itu membuat kekhawatiran kepada semua pemain pelaku bisnis. Kita sudah melakukan satu policy, tidak bisa one source policy, tidak bisa hanya satu sumber. Kita juga sudah melakukan tidak ada one source of bahan baku. Nah, hal ini berhasil dari tahun lalu dan kita akan kembangkan di tahun ini. Memang tantangannya mungkin di kuartal pertama dan kuartal 2 ini kita harus menjaga ekspektasi dan inflasi ya. Bagus Pak Presiden kemarin membatalkan kenaikan minyak, walaupun di luar itu sudah banyak isu-isu bahan baku sudah mulai naik bahkan 30%. Contohnya turunan minyak itu adalah spoon bowl, mail blown, packaging, plastik itu sudah mulai naik. Walaupun secara dasar BBM tidak naik. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita harus pintar-pintar mencari substitusi produk. Kita harus cara menjaga agar cost efisiensi tetap terjaga di tahun ini maupun di tahun mendatang. Mungkin secara short term tidak bisa, mungkin kita akan rasakan. Mungkin setelah semester kedua, apakah situasi geopolitik lebih mereda, itu harapan kita meningkat. Tetapi strategi kita untuk tetap fokus di inovasi dan tetap fokus kepada produk-produk yang bisa membuat nilai value lebih bagus, contohnya dengan teknologi ini. Orang yang pakai popok yang tadinya 3 kali sampai 4 kali ganti, dengan SAP ini hanya 2 sampai 3 kali. Tipis tapi daya serapnya tinggi karena 3 layer. Nah, itu yang kita ciptakan. Tisu tapi bukan sembarang tisu bambu, daripada Anda beli 1,1 tapi kalau Anda jerawatan atau kena masalah itu lebih mahal. Nah, atau Anda minum air alkali cuma beda 4.000 sama 3.000 tetapi lebih sehat. Nah, kita cari buat konsumen kita agar tidak hanya lihat perbedaan 10% tapi value yang diberikan lebih dari 20%. Itu yang kita targetkan. Oke, baik. Nah, saat ini juga MMIX ekspansi di general trade seperti Anda bilang tadi Pak Mengki. Apakah existing modern trade customer ini juga akan melakukan pembatasan mungkin sehingga MMIX tidak dapat melakukan penjualan ke general trade? Tidak ada ketentuan dari modern trade melarang. Malahan mereka suka kalau kita sudah masuk ke general trade karena general trade itu sebenarnya komplement dari modern trade. Jadi pola orang belajar di modern trade itu adalah orang yang kepepet. Contohnya malam-malam lupa beli
tisu bulky. Akhirnya ya udah beli 1 bungkus di minimarket. Kita lupa beli susu yang 2 kilo, yang 1000 gram atau 2000. Akhirnya belinya di supermarket yang lebih kecil atau minimarket. Sebenarnya mereka sudah punya policy atau punya kebiasaan beli di pasar atau di specialty store. Contoh kalau kita beli bulky tisu 10 gulung itu nggak mungkin belinya di minimarket. Betul. Pasti belinya di toko-toko tisu atau online atau lewat ke pemain wholesaler atau grosir. Nah, malahan kalau kita sudah masuk ke general trade, maka akan ada terjadi repeat order ke di modern trade. Pada saat malam hari, ya saya lupa ya, misalnya beli popok bayi itu biasanya yang isi 50-60, ya terpaksa kepepet ya beli yang isi 20 atau 30 di minimarket. Dengan memperkenalkan ke GT, sebenarnya itu membuka satu awareness yang bagus, sehingga orang akan mengingat kita di saat pada mereka sedang butuh atau memang mendadak. Nah ini yang kita lihat, bahkan ini akan meningkatkan 60% omset kita dari GT. Nah itu yang lagi sedang kita kejar dengan cara mencari distributor nasional, melakukan pelebaran distribusi dan membuat distribusi kita jadi rapat. Sehingga availability dan visibility kita kelihatan di mana-mana. Oke, baik. Tapi ada dampak nggak sih Pak mungkin dari rencana pemerintah kalau kita bisa tarik ya dari adanya pengembangan oleh pemerintah, Kopdes atau Koperasi Merah Putih ini? Apakah ini akan menggerus market existing MMIX maksud saya, ini baik dari MT maupun GT sendiri? Jadi isu kemarin Koperasi Merah Putih atau Kopdes sangat membuat pemain minimarket, sahamnya ada turun atau tidak ya. Buat saya sih sebenarnya sebagai produsen dan sebagai distributor kita justru menyambut hal ini baik. Karena kita menjadi ada peluang ekspansi. Menjadi ada pilihan untuk melakukan segmen baru. Sebenarnya ada beberapa dari kontak kita di pemerintah ataupun lain yang pernah menanyakan bagaimana kalau kita melakukan private label atau white label, membuat merek dari Kopdes atau yang lain. Kami menyambut cukup gembira karena buat ini peluang kita untuk melakukan ekspansi dan perkenalan produk. Dengan kita masuk ke Kopdes itu bukan menjadi pembunuh atau kanibalisasi, jadi komplement. Karena kita tidak merasa mereka itu akan membuat minimarket yang lain terganggu karena Indonesia itu cukup luas dan kita ada 60 juta penduduk baru nanti 10 tahun lagi. Buat kami itu kita harus cover dan mereka selalu menanyakan ke kami apakah kami sanggup kapabilitas maupun quality. Pertanyaannya saya cuma satu. MMI sudah serve 50.000 minimarket, mini store. 30.000 apa artinya? Malah itu hanya 60% daripada yang sekarang kita udah layani. Secara kapasitas kami sanggup, secara distribution channel kami sanggup. Sekarang permasalahan apakah dari koperasi itu SDM-nya sudah siap? Karena kadang-kadang kalau membuka sesuatu kan perlu infrastruktur, SDM yang baik. Kami hanya tinggal menunggu bola itu. Dan kalau kita lihat, tidak bisa kita pungkiri bahwa swasta dan pemerintah harus hand in hand. 10% kalau tadi kemarin Bu Mari ngomong di Indonesia Economic Forum, the growth to be 8%, 10% from government, 90% from private sectors. Buat saya itu harus kunci bahwa kita harus bergandengan tangan untuk memperluas distribusi dan produk kita tuh affordable, murah dan bisa renceng. Jadi hal itu sangat mendukung program pemerintah dan ini yang akan kita coba gali apakah tahun ini atau tahun depan. Kita tunggu justru tanggal mainnya sih. Oke, justru nggak takut ya akan menggerus market, justru akan melebarkan sayap justru ya Pak ya? Benar. Oke, karena kapasitas kita dan speed kita tercepat. Jadi kapasitas kita ada, ayo silakan ya kita mulai kapan, let's go. Gitu. Oke, tinggal dimulai ya, tinggal dimulai ya Pak, jadi kapan benar. gitu. Nah ini sebagai penutup Pak, ini dalam 3 hingga 5 tahun ke depan Pak, di manakah posisi yang ingin dicapai dari perusahaan oleh PT Multimedica International Tbk ini dalam industri healthcare dan juga consumer goods, baik dari sisi pangsa pasar, skala bisnis maupun daya saing brand, Pak? Jadi kita lihat 3-5 tahun ke depan, MMI akan fokus di 3 kategori tadi, personal care, kemudian ada household product, dan juga ada healthcare. Ini yang akan menopang. Kita tidak masuk ke F&B, tidak masuk ke stationery, karena buat kita 3 ini aja sudah cukup lebar. Kita melihat perusahaan-perusahaan yang lebih senior, mereka dengan melakukan ekspansi itu cukup berhasil. Dan kita ada mimicking 1-2 perusahaan di personal care yang kita akan mau capai. Target kita akan tumbuh dengan 20-30% CAGR per tahun. Dan ini harus kita jaga dengan tetap selalu menambah SKU baru, melakukan inovasi yang baik, dan melebarkan pasar GT dan e-commerce kita yang lebih baik. 3 itu yang akan membuat kita akan growth, salah satu menjadi key player dalam waktu 3 dan 5 tahun.
Buktinya tahun lalu kita menang FMCG of the Year ya dari CNBC. Siapa tahu tahun depan menang lagi atau tahun ini menang lagi. Ya. Oke, Karena kita selalu amin kita doakan iya, ya. karena kita selalu game changer dalam arti kita tuh membawa inovasi. Nah, tahun ini kita akan membawa skala, membawa uniqueness, diversifikasi, dan membawa kemungkinan adalah channel market yang baru. Tadi ada koperasi, merah putih, ada GT, ada IMA. Ini justru yang kita tunggu. Ini momentum kita untuk berkembang bersama. Kira-kira gitu sih. Oke, kita doakan ya, amin. Seperti amin. Anda sebut bilang, oke. Dan all the best untuk rencana-rencananya 3 makasih. sampai 5 tahun ke depan. Dan Ya. mungkin di tahun 2026 ini semakin luas lagi, semakin Amin. lebar lagi sayapnya. Terima kasih Pak Mengki. Sama-sama, Mas. Selaku founder and CEO PT Multimedika Internasional Tbk atau MMIX, Bapak Mengki Mangarek, sukses dan sukses selalu untuk Anda, Pak.